Hai, aku Dina. Saat ini, aku sedang menempuh pendidikan di bangku SMA kelas 10. Aku memiliki suatu permasalahan nih. Apakah kalian bisa bantu aku? Aku sangat bingung. Masalahku adalah sepatu dan tasku sudah jelek, tapi aku hanya memiliki uang sebesar Rp100.000. Dengan uang tersebut, aku tidak bisa membeli keduanya nih. Menurut kalian, sebaiknya apa yang harus aku beli terlebih dahulu ya? Sepatu atau tas? Aku bingung. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat belajar ya. Baiklah, di awal tadi kita telah bersama-sama menonton tayangan cerita. Nah, menurut kalian, apa yang akan kita pelajari berhubungan dengan cerita tersebut? Ada yang bisa menebak? Wah, sepertinya sudah ada yang bisa menebak nih. Yuk langsung saja kita simak video ini bersama-sama, dan selamat belajar. Sekarang mari kita coba ingat kembali. Sebelumnya, kalian pasti sudah belajar tentang konsep ilmu ekonomi, di mana masalah pokok ekonomi adalah kelangkaan, keadaan yang terjadi karena kebutuhan manusia tidak terbatas, tetapi alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas. Ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan menggunakan skala prioritas. Skala prioritas ialah daftar kebutuhan manusia yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi, manusia harus menentukan pilihan dari berbagai pilihan dengan melihat urgensitasnya. Dari berbagai pilihan tersebut, maka muncullah biaya peluang. Nah, dalam video ini, kita akan membahas tentang konsep biaya peluang. Diharapkan, setelah belajar melalui video ini, kalian dapat memahami dan menjelaskan kembali terkait biaya peluang, mulai dari pengertian, penyebab, ciri-ciri, jenis, fungsi, dan cara menghitungnya. Biaya peluang atau opportunity cost merupakan biaya yang muncul karena hilangnya sebuah kesempatan, sebab seseorang mengambil pilihan yang lain. Atau singkatnya, kita bisa mengartikan biaya peluang sebagai segala hal yang dikorbankan untuk memperoleh hal lainnya. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan biaya peluang itu terjadi? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, kelangkaan. Seperti yang kita ketahui, sumber daya ekonomi jumlahnya terbatas, sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam kehidupannya. Yang kedua, sumber daya modal yang terbatas, sehingga menyebabkan tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga yaitu menentukan skala prioritas. Hal ini menyebabkan manusia harus memilih salah satu dari beberapa pilihan berdasarkan kebutuhannya. Ciri-ciri biaya peluang. Yang pertama, perhitungan biaya peluang tidak melulu berkaitan dengan uang. Biaya peluang bisa juga dikaitkan dengan waktu, kesenangan, atau keuntungan yang diperoleh di masa depan dan hal lainnya. Yang kedua, punya banyak kemungkinan penggunaan terkait dengan manfaatnya. Yang ketiga, pengambilan keputusan akan biaya peluang tergantung dari tujuan dan kondisi masing-masing individu atau perusahaan. Yang keempat, umumnya biaya peluang merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Jenis-jenis biaya peluang. Dalam pengaplikasiannya, biaya peluang terbagi ke dalam dua jenis, yakni biaya peluang implisit dan biaya peluang eksplisit. Yang pertama, biaya peluang implisit.
Jenis yang pertama yaitu jenis biaya peluang yang tidak ada wujudnya, serta tidak bisa dengan mudah untuk diperhitungkan atau tidak berkaitan dengan angka. Contohnya yaitu kepuasan, kesenangan, waktu yang digunakan, keuntungan di hari yang akan datang, dan sejenisnya. Yang kedua, biaya peluang eksplisit. Jenis selanjutnya yaitu merujuk kepada biaya peluang yang mudah untuk dilakukan perhitungan atau berkaitan dengan angka. Contohnya yaitu uang, jumlah barang, laba, aset, dan sejenisnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi biaya peluang. Yang pertama, membantu individu atau perusahaan untuk menghitung modal yang dimiliki. Modal merupakan salah satu faktor paling dasar dan penting bagi kelangsungan individu ataupun perusahaan. Melalui biaya peluang ini dapat membantu individu dan perusahaan untuk memprediksi kisaran modal yang harus dimiliki sebelum mereka membangun bisnis atau mengambil keputusan dengan rencana yang serius. Yang kedua, memudahkan penentuan skala prioritas. Ketika individu ataupun perusahaan sudah menetapkan pilihan, maka individu ataupun perusahaan memiliki prioritas untuk berupaya mewujudkannya. Skala prioritas inilah yang membuat individu ataupun perusahaan menjadi lebih mengutamakan alternatif yang telah mereka pilih. Ketiga, yaitu membantu menghemat keuangan. Maksudnya yaitu dengan memilih pilihan yang lebih penting, modal yang sedikit, dan keuntungan yang besar. Perhitungan biaya peluang dapat mengidentifikasi prioritas pengeluaran keuangan. Individu ataupun perusahaan akan mengetahui mana pembiayaan yang perlu didahulukan berdasarkan urgensi yang dibutuhkan, sehingga secara tidak langsung akan menghemat pengeluaran keuangan. Fungsi yang terakhir atau yang keempat adalah mendapatkan pilihan alternatif terbaik dan paling tepat. Fungsi biaya peluang ini dapat dirasakan ketika individu ataupun perusahaan mampu melihat atau menilai beberapa alternatif pilihan. Individu ataupun perusahaan kian mudah memahami potensi peluang yang ada. Dengan demikian, individu ataupun perusahaan dapat berfokus untuk menjalankan atau mewujudkan peluang tersebut. Kira-kira bagaimana ya cara menghitung biaya peluang? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ketika kita dihadapkan pada suatu kelangkaan, pilihan yang banyak, atau keterbatasan sumber daya yang dimiliki, untuk dapat menghitung biaya peluang yang baik dan benar, ada beberapa ketentuan rumus biaya peluang yang perlu kamu pahami. Apabila Anda dihadapkan pada dua pilihan, maka cara menghitung biaya peluangnya yaitu jumlah selisih dari biaya pilihan tidak dipilih atau dikorbankan dengan biaya yang dipilih. Maka rumus biaya peluangnya yaitu biaya peluang sama dengan FO dikurang CO. Keterangannya yaitu FO sama dengan foregone option atau nilai peluang yang tidak dipilih. CO sama dengan chosen option atau nilai peluang yang dipilih. Ketentuan selanjutnya yaitu apabila Anda dihadapkan pada lebih dari dua pilihan, maka biaya peluangnya adalah pilihan yang tidak dipilih dan memiliki nilai yang paling besar. Berikut ini contoh cara menghitung biaya peluang. Contoh yang pertama, ini adalah Salsa. Setelah lulus dari SMA, Salsa mendapat 2 tawaran pekerjaan. Pertama, bekerja sebagai penjaga toko di dekat rumahnya dengan gaji Rp500.000 per bulan.
Dan yang kedua adalah bekerja sebagai pelayan restoran yang cukup jauh dari rumahnya dengan gaji 800.000 per bulan. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Salsa memilih untuk bekerja sebagai penjaga toko di dekat rumahnya. Lalu berapakah biaya peluang yang Salsa korbankan? Nah, karena Salsa hanya dihadapkan pada dua pilihan, maka dapat kita hitung besarnya biaya peluang yang Salsa korbankan dengan rumus FO dikurang CO. FO adalah nilai peluang yang tidak dipilih dan CO adalah nilai peluang yang dipilih. Diketahui bahwa FO sama dengan Rp800.000 dan CO sama dengan Rp500.000. Lalu kita kurangkan Rp800.000 dikurang dengan Rp500.000 adalah Rp300.000. Nah, Rp300.000 itulah merupakan biaya peluang yang Salsa korbankan untuk bekerja sebagai penjaga toko di dekat rumahnya. Contoh kedua. Ini adalah Bagas. Bagas yang baru saja lulus kuliah di tahun ini sedang sangat-sangat bingung karena ia memiliki 4 kesempatan pekerjaan. Pertama, menjadi pegawai di sebuah bank dengan gaji 4 juta per bulan. Kedua, menjadi pegawai di suatu perusahaan swasta dengan gaji 6 juta per bulan. Ketiga, menjadi editor video yang gajinya 8 juta per bulan. Keempat, menjadi manajer di suatu hotel yang gajinya 10 juta per bulan. Dengan banyak pertimbangan, jika akhirnya Bagas lebih memilih pekerjaan yang paling tinggi gajinya per bulan, berapakah biaya peluang yang dikorbankan oleh Bagas? Dapat dilihat bahwa Bagas dihadapkan oleh lebih dari 2 pilihan, yakni 4 pilihan. Maka biaya peluangnya adalah pilihan yang tidak dipilih dan memiliki nilai yang paling besar. Nah, pilihan yang ditinggalkan oleh Bagas adalah menjadi pegawai bank, menjadi pegawai perusahaan swasta, dan menjadi editor video. Di antara ketiganya itu, maka dapat kita pilih biaya peluangnya adalah gaji sebagai editor video sebesar 8 juta per bulan. Karena pilihan tersebut ialah pilihan terbaik yang nilainya paling tinggi di antara pilihan lainnya yang ditinggalkan oleh Bagas. Jadi biaya peluang yang dikorbankan oleh Bagas untuk bekerja sebagai manajer di suatu hotel ialah sebesar 8 juta rupiah yang merupakan gaji per bulan dari menjadi seorang editor. Nah, gimana sekarang? Sudah paham kan tentang biaya peluang? Agar kalian lebih paham, yuk kita kuis. Siapkan ponsel kalian, kemudian buka aplikasi Quizizz atau klik link joinmyquizizz.com, lalu masukkan token 84261026, lalu klik OK. Selamat bekerja, semoga berhasil.